makhluk yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, dan doanya ini berkah untuk kita, Bu. Pertama, orang yang didoakan malaikat itu orang yang waktu tidur itu dalam keadaan suci. Masih sini berwudu ya, Bu. Ya. Jadi kita seharusnya, makanya Rasulullah menganjurkan kita disunahkan malam sebelum tidur kita sholat witir 3 rakaat, ya, sholat witir. Jadi dan kita habis itu sholat tidur, berarti kita dalam keadaan bersuci. Itu yang didoakan malaikat. Jadi biasakan habis pipis itu kalaupun tidak sholat juga wudhunya tetap dijaga. Jadi orang yang juga tidur diambil Allah di waktu keadaan dia lagi bersuci, itu rohnya langsung, Bu, ya. Itu bahkan Bunda pernah belajar roh orang yang suci tadi, orang yang beriman tadi dalam keadaan suci diambil Allah, ya, rohnya. Itu rohnya sebelum diangkat ke langit, itu malaikat menurunkan kain kafan dengan minyak wangi dari surga untuk roh orang yang mati, ya, yang diambil Allah tadi dalam keadaan bersuci. Rohnya orang yang bersuci itu, Bu, diambil, dipakain kain, Bu, dipakain kain, ditutup auratnya pakai kain kafan, kemudian dikasih minyak wanginya itu dari surga. Kain kafannya itu diambil malaikat itu dari surga. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan bersuci. Makanya ibu-ibu kalau habis main sama suaminya jangan tunggu pagi mandinya. Kalau Bunda dulu langsung mandi. Kalau tengah malam ya mandi, kita masak air, takutnya dingin, ya. Jangan tunggu pagi. Bahkan dulu pernah Bunda baru pindah di komplek Pamulang 2, Bu. Ini pengalaman ibu juga, ada masukan juga supaya jangan ada yang seperti itu. Habis main dengan suaminya itu malam, dia belanja sayur, itu tuh udah jam 9 pagi. Dia nanya ke Bunda, aku tuh belum mandi loh, Bu. Dia manggilnya Kak Endi waktu sama Bunda dulu, ya. Orang Pamulang 2 tuh manggil Bunda, panggilnya sama Kak Emi. Ada gara-gara film sidul anak sekolahan tuh kan ada nyak tuh. Jadi Bunda dipanggil maknya gara-gara anaknya nitip ke Bunda, maknya jemput anaknya sekolah kakaknya. Jadi yang bayi dititipin ke Bunda, ya. Nah itu dia cerita, Bunda kaget, belum mandi, habis main jam berapa malam, kata Bunda. Ya malam, Bu, belum mandi sampai sekarang. Nauzubillah min zalik. Emang gak sholat subuh apa, kata Bunda? Gak sholat duha, udah jam 9 pagi. 2 loh sholat ditinggalin, walaupun itu 1 sunnah, 1 wajib. Bunda sampai kaget, Bu. Walaupun Bunda baru nikah mau omat itu, tapi pelajaran itulah untungnya anak ibu sekolah di pesantren, Bu. Kayak Bunda sekolah di PGA, ya. Jadi ada kitabnya, kalau pesantren itu kitab kuning, ya. Kalau PGA itu nggak kitab kuning, tapi guru bahasa Arab yang gundul itu, ya, itu semua tentang masalah fikih itu benar-benar mendetil, Bu, diterangkan. Karena kita malu-malu gimana gitu dengerin gurunya laki-laki lagi yang nerangin. Memang itu pelajaran. Jadi Bunda kaget. Akhirnya Bunda kan tukang saya itu pas depan rumah Bunda, rumahnya agak ke samping. Bunda terangkan, itu kita belum mandi itu aja langsung megang kompor. Misalnya kesiangan biasanya bulan puasa itu, Bu, sering itu. Kalau kepepet waktunya puasa itu boleh nggak kita makan, ya, karena besoknya kita mau puasa. Boleh tuh, ada ulama. Tapi waktu itu kepepet waktu takut kesiangan udah sedikit tinggal waktu sahur, karena kita perlu makan waktu itu. Boleh abis itu langsung mandi, nggak boleh megang-megang yang lain dulu. Nah kalau hari biasa kebangun misalnya jam 6, ya, kita belum mandi, sholat subuh adalah kesiangan itu, ya. Jangan hidupin kompor dulu, suami mau makan apa nanti, jangan
kita dulu, bersihin badan kita, karena kita dalam keadaan hadas besar. Kebayang nggak Bu, orang lagi habis mandi itu tuh meninggal Bu. Kalau nggak ngomong orang yang hidup atau suaminya misalnya atau istrinya habis main belum mandi, meninggal misalnya istrinya atau suaminya, itu harus ngasih tahu ke tukang mandi, tadi habis itu belum mandi. Jadi mandinya dua, mandi junub sama mandi jenazah. Ngeri loh Bu, azab yang banyak di alam barzah tuh. Orang pipis nggak cepok, nggak istinja. Karena anak kita kalau pipis di luar kan anak kita gampang ya, lagi main pipis kan, ajarin cepoknya dulu, kebiasaan nanti. Nah kita juga, makanya anak-anak kalau nyuci kita di rumah, pisahin yang sempak-sempak, jangan disatuin dengan baju kita yang lain. Sempak-sempak aja semua. BH kita BH sendiri. Yang sempak itu takut tidak bersih nyucinya, ya. Gabung dengan kain kita yang udah bersih, itu tercemar dengan najis lagi. Jadi hati-hati. Itu kan sepele Bu, ya. Tapi kita nggak memperhatikan. Buktinya malaikat mendoakan orang yang dalam keadaan suci, baik dalam keadaan tidur maupun keadaan sehari seperti ini. Makanya jaga wudu, walaupun kita nggak sholat tapi tetap berwudu. Apalagi ibu yang lagi haid misalnya, tetap dalam keadaan berwudu. Kenapa? Salah satu makanan dari iblis setan tadi adalah darah. Ini Bunda ingatkan kepada anak-anak ibu-ibu kalau pergi jalan-jalan lagi keadaan haid, itu softteknya dicuci dulu. Jangan sampai berdarah-darah itu langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Salah satu makanan iblis itu atau setan yaitu darah. Makanya tidak boleh kalau sore-sore itu nyangin ikan kalau di sana ya. Karena darah itu memancing setan, apalagi maghrib. Kan kita suka ada yang dapat ikan maghrib tuh, bersihin, di luar lagi itu nyangnya. Udah ngumpul tuh setan, bau darah cepet Bu. Makanya orang yang lagi haid jangan kemana-mana kalau lagi, apalagi banjir-banjir gitu. Karena makhluk Allah tuh suka dengan darah, itu lagi haid. Diikutin Bu sama setan tadi, kita nggak tahu. Jadi ini Bunda kasih tahu. Jadi kalau kemana-mana menyuci softtek itu cuci, walaupun kita di rumah kita sendiri Bu. Karena makhluk Allah tuh paling banyak yang setan tadi itu di kamar mandi. Jangan suka berlama-lama di kamar mandi. Walaupun kamar mandi kita lebih bagus dari kamar kita sendiri. Misalnya kan ada kamar mandi orang didesain bagus-bagus Pak, tetap ada tempat setan berkumpul di situ. Maka kalau mandi telanjang misal kita mau buka baju, baca bismillah dalam hati Bu, supaya mereka setan itu tinggal lihat tubuh kita. Dan tuh, itu yang pertama. Jadi darah tadi itu ini untuk sebagai ini saja sama Bunda ya. Kita punya anak gadis jalan-jalan, ini kan anak sekolah banyak sekarang yang jalan nih. Lagi haid misalnya dia, ibu bekalin dengan ilmu tadi. Kalaupun udah banjir sana diganti dicuci dulu. Udah nggak ada darahnya, semua bersih. Nah baru masukkan ke batang plastik. Jangan masukkan ke dalam kloset itu, jumbat, karena itu dia lengket. Kapas nggak ngalir Bu, ya. Nah, jangan. Kemudian yang kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat maksudnya Bu, ya. Ini subuh misalnya ibu udah bangun sholat tahajud, udah baca semua. Karena mau subuh nih, ibu duduk di tempat sujud ibu itu, ya. Tempat sholat jam 3 tadi, nggak beranjak dari situ. Nah ini malaikat mendoakan kita, ya. Mendoakan kita. Kita nggak ada nunggu sholat untuk kemudian bulan puasa ibu ya, menjelang isya kan datang tuh maghrib nunggu. Itu kayaknya nunggu waktu sholat kita adanya waktu tertentu di bulan Ramadan, benar ya Bu? Jadi lain mana ada, ya? Nah menunggu. Kalau Bunda asar tuh, karena suka kayak tadi Bunda asar di masjid di luar. Makanya jilbabnya sekarang Bunda pakai yang panjang karena masih takut.
Bunda kena waktu itu sampai yang kena covid yang sakit dari itu, Bunda pergi ke makan bakso 99, tau nggak Bu? Apa rumah makannya Bintaro tuh mewah, dibawa temen. Bunda tuh sholat nggak punya mukena, waktu biasa suka ada di tas. Rupanya di situ lupa masukin. Pakai mukena itu Bu. Bunda tuh bukan ingat dari sana tuh Bunda, oh iya kecemar dari itu kan, orang kan banyak pakai kali ya. Nah ini kalau sampai sekarang kalau pergi tetap aja pakai punya sendiri. Kalaupun pakai umum pakai masker untuk menjaga nih, karena tempat sendiri apa itu kan harus berhubungan dengan higien kita. Walaupun COVID sudah nggak ada, tapi kita tetap waspada. Nah, itu yang kedua ya, duduk menunggu waktu sholat tuh salah satu didoakan malaikat. Coba nanti subuh praktekkan menunggu sholat subuh. Tidur pun ketiduran, nungguin malah nyender di tempat tidur, malah ngorok bangun-bangun orang udah siap sholat subuh. Itu mah dikasih bonus itu ya. Jangan kan ibu-ibu Bunda lagi sholat tahajud tiduran, sayang ya ibu tuh lagi tahiyat akhir. Enak itu Bu, kalau ingat Bunda tuh tidur paling enak itu. Tapi udah berapa rakaat itu ke-8 Bunda. Lagi sholat tuh tidur Bu, kebangunnya sebenarnya tadi ngapain ya? Saya lagi sholat, udah mau salam itu Bu, itu ketiduran berapa, agak lama, benar lama itu ya. Tapi mungkin durasi waktunya nggak lama, soalnya kan menjelang subuh, apa itu benar tahajud gitu Bu. Itu dikasih itu bonus, dikasih itu bukan mau mata kita ngantuk berat itu ya Bu, tapi kita udah ngerjain perintah Allah dengan sholat tahajud tadi. Jadi orang yang menunggu waktu sholat itu didoakan malaikat. Yang ketiga, orang yang selalu berselawat. Ibu ngerti kan, Mas, paham kan maksudnya ini berselawat itu kan apa aja selawatnya yang bisa dihafal, misalnya itu dibaca di rumah. Apalagi selawat apa Jibril itu kan lagi ngetop sekarang itu ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa wali. Itu ada sambungannya lagi. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril namanya Bu ya. Nah ibu baca di rumah itu, mana yang hafal, makanya bacaan rawi itu jangan sampai nggak ada yang lengket di otak kita, harus dibaca selawat itu ya. Paling nggak buat selawat pada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu kita udah selawat. Makanya orang yang selalu membaca hadis dia selalu berselawat kepada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia baca selawat Bu. Makanya kita jangan baca Quran aja, hadis juga dibaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi alal murtasi wal murtasi. Melaknat orang yang ngasih sogok dan menerima sogok misalnya. Itu doa apa hadisnya? Misalnya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah itu hadis. Kali ibu baca Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu ibu udah berselawat di situ. Ya. Jadi sering-sering berselawat. Apa aja ibu yang hafal selawatnya? Karena baca selawat yang asli itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Bu itu, jangan sampai enggak dibaca. Nanti orang berselawat itu akan dicari oleh malaikat. Kemudian Rasulullah mencari dan dikasih kita minum. Nah, minum itulah akan kita minum dan tidak akan minum selamanya itu sampai dahaga kita haus. Nanti kan matahari itu jengkal dari kepala kita Bu. Ya. Kadang ada orang berenang dengan keringatnya sendiri. Jadi keringat itu menentukan amal ibadah kita. Nah tertolongnya dengan orang yang selalu berselawat.
Kemudian yang keempat, orang yang menyambung syaf dalam sholat. Ini bu, sholat berjamaah nih. Ini kalau tarawih yang sering kejadian, mungkin ada hal mendadak dia ngambil di tengah tuh sholatnya. Kan putus, maksudnya tuh putus syaf dibikin dia. Nah, maju kita ke depan, tolong isi dong. Makanya bunda kalau sholat suka di pinggir bu, karena tidak mau diganggu-ganggu, pindah-pindah tuh kadang lagi enak duduk suruh pindah. Karena di usia yang udah tua itu kalau habis duduk lama atau berdiri itu agak susah bu, ya. Jadi kalau ada yang kosong langsung masuk isi. Nah, orang yang mengisi saf yang putus tadi itu didoakan malaikat. Orang kan nggak mau kadang bu, sampai itu kosong saf satu. Nah, putus saf tadi yang nanggung dosa orang yang mutusin saf yang pulang tadi. Makanya kalau ada hal-hal yang penting, ada rencana sholat yang nggak penuh, ya ambil 8 misalnya, dia tarawih di rumah, ambil safnya di samping kanan atau samping kiri. Kalau pulang tidak mengganggu orang lain. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang mempraktikkan gitu, mendapatkan alhamdulillah. Masih ingat yang udah sampai ini ya, dari jemaah kalau bisa itu sholat di depan, dia ngambil 8. Bun, maaf ya bun, aku ngambil 8. Terus nggak apa-apa, kalau capek kita kan nggak maksa harus 2-3 ya. Ambil 11, jadi ambil 8 di situ, 3 ikutnya di rumah. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu memutus saf. Nah, orang yang memutus saf tadi kita maju untuk menyambung saf, itu maksudnya itu didoakan malaikat. Kemudian yang kelima, membaca amin. Amin. Waktu sholat berjamaah, bunda kita sholat di sini, bunda baca waladdallin. Amin. Makanya orang luar sana nggak senang nengok Islam tuh kompak bu, aminnya itu. Itu yang diputusin. Sholat harus berjarak, ya. Sholat jarak-jarak, mana ada sholat jarak-jarak bu, itu setan semua isi nanti tuh. Sholat tuh harus begini nih, situ sama situ yang satu tuh deket, rapet. Jadi sholat tuh nggak boleh jarang, harus rapet. Nah selama pandemi itu sebetulnya ya itulah kita diatur sama WHO. Sholat kita bukan dari Allah dan Rasul yang ngajar kita. Itu sedihnya kita bu, sholat disilang-silang jauh-jauh. Mana ada sholat berjarak-jarak, ya. Itu kita sholat dan diatur sama WHO. Kita nggak sadar bu, orang Islam nggak boleh sholat masjid ditutup, nggak boleh amin lagi bu. Itu politik sebetulnya, tapi kita karena takut karena penyakit, ya, yang katanya kita menjaga. Emang kalau Rasulullah bilang kalau ada satu wabah dalam satu kampung nggak boleh masuk ke dalam itu. Sekarang alhamdulillah udah hilang ya, sholat seperti biasa, nggak ada pakai batas-batas lagi, ya. Ada 1-2 sih pakai masker kalau itu. Tadi bunda jalan kaki capek banget bu, dari pagi itu udah. Paginya diantar, pulangnya itu murid-murid nanya, dijemput nggak Bu Emi? Iya dijemput kan. Pada bubar muridnya semua. Kalau nggak mereka nganterin. Kasih hilang di telepon, lagi ngantar barang kodok cabai. Akhirnya bunda langsung jalan, nyampe di depan Villa Dago bu. Nggak sadar bunda. Nah, jalan kaki nyambung lagi ngaji di depan tadi, ya. Ada 100 harinya almarhum Pak Gopur, ya. Jadi rame tadi itu. Sudah nyambung lagi bunda ngajar. Jadi hari-hari melelahkan tapi senang bu, ya. Jadi 5 yang perlu diinin dulu, jadi nanti disambung ya. Kalau serang banyak ini. Jadi 5 membaca amin di waktu imam membaca Fatihah. Amin. Jangan diam aja bu. Perempuan boleh amin. Perempuan grupnya, walaupun salah berjamaah yang mimpin bapak-bapak, ya, kita baca amin itu, ya. Jadi perkenankan ya Allah, kabulkan doaku, doa kami ya Allah, itu maksudnya. Jadi orang yang baca amin dalam salat berjamaah itu didoakan malaikat. Segitu ada yang nanya nggak bu? Silakan. Kita nerangin satu lagi deh 6, ya, dan 6 besok lagi Jumat depan.
Ini lagi yang keenam. Dia kan 12, jadi 6 aja diterangin dulu karena udah malam. Orang yang duduk dan tetap di tempat duduk sholat. Ini maksud Bu, ya maksudnya ibu habis sholat itu jangan langsung berdiri, jangan langsung kabur, duduk dulu. Apalagi sholat subuh Bu, itu Allah langsung yang hadir di depan kita. Sholat subuh tuh Allah langsung turun Bu sama malaikatnya. Makanya banyak fadilah orang yang sholat subuh. Kalau mau rezekinya banyak, bangunlah sebelum subuh itu bangun. Bahkan buka jendela subuh itu banyak manfaatnya. Buka jendela subuh, Bunda nggak mau buka, nyamuknya banyak. Karena ada kembang-kembang di depan tuh. Karena Bunda buka, gede-gede nyamuknya. Kan diterbangin angin tuh gotennya. Masuk, wah ini nggak bisa. Jadi Bunda tutup dulu itu. Agak siang baru Bunda buka. Ya. Dan jam 6, kalau jam 5 pagi itu memang enak Bu, segar itu tuh ada ya. Nanti Bunda sampai nanti manfaat buka jendela subuh itu. Jadi subuh itu benar-benar dijaga Bu, jangan kesiangan ya. Dan jangan buru-buru karena mau masak. Duduk dulu di tempat sujud itu, jangan beranjak dari situ. Baca. Kalau subuh itu bacaannya apa? Kalau Bunda habis sholat subuh itu yang wajib itu dibaca ayat kursi 3 kali, ya. Kemudian baca qul huwallahu 3 kali, trikul 3 kali 9 itu ya. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian baca lagi. Kalau kita pergi kemana-mana, kita daerahnya nggak tahu. A'udzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Itu subuh baca. Kemudian baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dibaca 3 kali. Kalau Allah ambil kita sore, siang nggak ada, diambil Allah, kita sudah baca Sayyidul Istighfar. Orang yang baca Sayyidul Istighfar pagi meninggal sore, nah itu Allah, surganya udah dijamin Allah. Baca sore lagi tuh asar tuh pergantian Bu. Nah baca lagi yang seperti subuh tadi, udah begitu ya. Nah setelah baca itu kita baca doa yang lain, terserah ibu zikirannya. Ibu baca selawat subuh itu yang paling banyak Bu ya. Bunda tuh sampai 3.000 lu pagi itu baca selawat, baca kalimat la ilaha illallah. Dan zikir pada hari itu hari apa? Kalau menurut Imam Ghazali kan ada tuh, misalnya hari tadi itu hari Rabu ya. Nah, istighfar pagi itu baca 1000 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu wajib dibaca pagi 1000 Bu. Karena ringan di lidah, berat di timbangan. Dan nah jadi orang yang tidak beranjak dari tempat duduknya itu dari sholat, maka itu didoakan para malaikat. Malaikat tuh masih nongkrong dekat kita. Kita udah ambil makanan, gantung makanan kita ke dapur masak. Malaikat melongo aja. Ya, orang mau nyatet amalnya malah ini. Malaikat jadi selesai dulu Bu. Bunda tuh sampai jam 6 kurang seperempat baru beranjak dari tempat sujud Bunda. Lah kalau mau dagang pagi gimana Bun? Kapan ininya tuh asli udah mau nanya deh. Saya juga nggak bisa pagi-pagi itu ya. Ibu bisa bacanya sambil jalan apa di rumah itu ya. Nggak harus duduk, kan malaikat tahu kita mau kerja pagi itu. Kan ada yang dinas pagi, makanya Allah kasih siang dan malam. Itu ada gunanya Bu. Orang ada yang nggak sempat sholat malam apa karena dia dinasnya malam terus. Ada orang yang dinasnya siang. Makanya ada kalau rumah sakit tuh perusahaannya malam, kemudian siang itu kan. Itu guna pagi, siang dan malam dikasih Allah. Ada gunanya.
Jadi kayak Mbak Lasri itu sambil nata-nata botol apa mau masukin jamu ke botol tuh sambil baca trikul tuh 3 kali, baca ayat kursi dan mandir. Masuk botol kan? Yuk, kalau memang itu sambil jalan, kalau kita mau sambil jalan, karena jalan kita kalau duduk lama-lama kapan perginya? Kalau Bu Istiqomah ke warung 4:30 udah ke warung dia. Sambil jalan aja dia kan pelan jalannya tuh, nggak lari juga kan. Nah baca trikul yang 3 kali trikul, tahu kan Bu? 3 kul itu trikul namanya. Ya, baca salawat Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita tuh lindung Allah maksudnya. Jadi bagi orang yang nggak ada kegiatan pagi, kalau Bunda kan nggak ada si Om lagi, jadi Bunda ya sampai jam 6 masih di situ. Kalau yang lain udah sibuk sambil jalan. Nah, Bu Lasri punya motor, sambil jalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu la ilaha illallah terus banyak itu baca. Ya, karena di jalan tuh ada aja. Nah, masuk wilayah apa mungkin banyak itunya makhluknya. Auzubillah ya. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi baca. Jadi banyak kita ada dibentengi oleh doa. Nah, malaikat mendoakan kita itu. Dan karena udah malam gak ada yang nanya, udah bisa semua Ibu. Kita tutup dengan doa. Udah ngantuk berat juga ini. Belum makan juga Bu. Bunda ini sekarang Bunda tuh kamu karena malam, pada malam tuh harus makan Bu. Rasulullah menganjurkan tuh makan gitu. Cuma kalau untuk lansia kata Bunda itu jam 5 sore itu makannya jam 5, nggak boleh jam itu kan. Kalau makan buah aja malam. Ya, udah ada ininya. Tapi Bunda enggak, kalau lapar tengah malam bangun ya makan Bu. Tapi porsinya nggak banyak, cuma ingin perut aja, jangan perih gitu, ya. Dan orang yang makan malam itu juga awet muda Bu. Jangan awet muda, kan jam 1 malam. awet muda itu kan kita Bu, ya. Iya. Kuliah kayak 10 tahun. 10 tahun udah amat. 35 kali. Dari mana? Dari Monas. Nah, Bunda ada belajar itu Bu. Ya. Dong pendek pulang pendek lagi ya. Tambah pendek dong. Ya. Ya, jadi iya Bu, itu kalau untuk malam ya Bunda tuh makan malam itu. Karena orang banyak kamu makan malam itu ya, kan takut gendut apa. Padahal di situlah ininya. Tapi jangan banyak-banyak yang munjung itu enggak. Karena mau tidur makan malam itu gulanya tuh naik. Karena kan nasi kan gulanya banyak itu. Makanya dianjurkan kalau untuk menghindari gula itu kita makan jam 5 sore atau jam 6 paling terakhir. Makan itu. Kan malam selingi dengan buah. Buah apa aja? Buah nangka. Jangan yang enggak ada yang suka nangka Bu. Ya, buahnya seperti kalau Bunda bengkoang Bu sama paya. Ini kayak gini nih, udah enggak takut makan malam itu udah ini Bunda. Ya kadang udah dibawa ke kamar semuanya ketiduran Bu. Bangun tengah malam. Ini gue bawa sambel apa ya? Nasi udah di situ, airnya komplit. Bunda ya tidur udah nggak jelas bantal di mana apa Bunda. Karena Bunda kan lagi nyari. Ini kan sini semua ada untuk berapa setahun ini ada nih. Ceramah Bunda tuh ada di sini, kalau hilang kacau Bunda Bu. Yang satu udah penuh yang hijau tuh, dibikin lagi. Ini semuanya udah ada di sini nih Bu. Jadi Bunda lagi kosong waktunya. Kok betah amat sih di kamar. Si Om tuh suka gitu ke Bunda. Ngapain sih kadang suruh keluar Bunda. Ibu ngumpul sana, duduk sana katanya. Tuh Om enggak. Mana Bunda suruh gabung. Suami Bunda takut nanti Bunda dibilang sombong. Waktu baru pindah Bunda dulu. Bunda kalau dapat majalah Bu, Femina kek, Kartini kek, apa majalah apalagi majalah apa namanya itu? Gadis. Enggak, kumpulan cerpen Anita tuh Bu. Itu Bunda paling seneng itu Bu. Anita itu banyak cerpen-cerpen di sini, namanya kita masih muda ya Bu ya.
Jadi senang kalau dapat majalah. Itu yang paling tengok dulu Bu, baju modelnya apa, nengok sepatu, nengok tas, baru nengok masakan nanti. Udah semua bergambar, nanti sudah pokoknya baru tengok baca artikel, oh ini. Nanti habis semua dibaca itu. Jadi anteng Bu di kamar Bunda. Orangnya Bunda tuh suka di rumah, nggak kemana-mana. Makanya Om bilang tuh di pos ada ibu-ibu sana main di dalam mulut, muli saja di kerjaannya. Dan si Om waktu mau diambil itu juga Bunda di kamar itu Bu. Ini di kamar dia nulis karena besoknya kalau di sana ceramahnya ditentuin mereka Bu. Ngasih taunya Bunda nih Jumat nih kan Sabtu acaranya. Ini Jumat lagi ngajar di telepon. Nanti judulnya ini ya. Udah baca ini judul susah banget nyari ininya. Kapan pulang? Malam tuh Bunda pulang sampai jam 2 tuh masih nyari di buku Bu, nyari di ini di buku, buka semua buku Bunda tuh berjejer kata si Om. Itu Bunda ketiduran, Om yang ngerapiin tuh buku-buku Bunda. Gak tahu mana apanya. Mana yang penting ditaruh di kepala Bunda. Makanya ini suka ada di tempat tidur Bunda, berjejer buku. Tapi kalau ketiban nanti gede-gede juga bukunya. Bunda tata lagi dalam lemari. Itu ditentuin Bu, karena kita yang bingung nyarinya. Maka Bunda marah sama ibu, kalau nyari judulnya jangan seenaknya. Mengapa? Emang gak nyari dalilnya, hadisnya? Sana kalau ngaji Bu, itu dalilnya apa baby? Nerangin sholat tasbih aja, itu ada ibu nanya, emang itu dalilnya apa? Baru dia mengikutin Bu, sana gitu apanya. Karena mereka kan mungkin ya lebih tinggi dari Bunda lagi, sarjana itu daripada error itunya. Kata Bunda, sesuatu tuh ada yang gak pakai dalil. Kejadiannya di zaman Rasulullah. Jadi punya ngotot dalilnya apa? Sedikit dalil, apa dalil? Kalau ketemu dalilnya gak ngaji dong kata Bunda. Tak gituin aja Bu. Jangan sedikit dalil, jangan sedikit dalil. Ada dalil yang nyata dalam Al-Quran, ada yang kejadian itu langsung dilihat para sahabat. Rasulullah berkata demikian, itu jadi Bu dalilnya seperti itu. Tasbih aja diajak tasbih, dalilnya apa? Ya Bunda belum ketemu dalilnya. Yang ada mah hadisnya. Itu alhamdulillah sih ada nanya dalil ya, alhamdulillah. Kalau tanya tadi. Bu dalilnya apa Bu? Sini banyak yang pintar loh Bu, tapi nggak mau dia. Bunda tahu. Ada yang agamanya lebih tinggi, cuma dia nggak mau. Ya. Di sana orang kes-kes aja ngomongnya Bu. Ya besok saya cari dalil. Makanya Bunda dikasih judul itu udah harus ini. Kasih judul kalau nggak sesuai. Udah ngasihnya 1 hari mau ceram, bukan 1 hari 1 malam kan itu. Jam 2 malam masih nulis judul Bunda nyari bukunya. Pagi nanti udah kesono kan udah nggak pres mata kita nengok. Bunda tenangin mereka. Jangan seenak ngasih judul. Karena suka ngambil judul di mana gitu di YouTube apa di mana katanya enak ya. Emang itu enak sini yang susah kata Bunda. Kalau judulnya nggak ketemu ini kali, kalau ngasih seminggu yang akan datang kasih ke Bunda. Baru kita nyari kan lama waktunya. Orang besok pagi mau apa? Saya kan lagi ngajar itu pulangnya terus malam. Dikasih pengertian itu Bu. Ibu ketua MT-nya. Oh iya maaf Bu, kalau nggak ada ya saya menentukan judulnya sendiri. Jadi sekarang judulnya Bu Emi yang nentuin sendiri, nengok keadaan sikon ibu-ibu apa yang lagi tren sekarang itu yang diterangkan. Jadi si Om meninggal tuh Bunda lagi nulis sendiri itu keluar si Ilham teriak, ayah bun. Itu ditinggal sama si Om sebentar ngintip di kamar. Makanya Bunda kalau di kamar nggak ada yang ngintip lagi ya kata Bunda. Bentar nengok, ini masih nulis nih, iya. Nanti kalau si Om masih hidup tuh itu buku-buku Bunda dia yang rapiin semua. Udah ketiduran, kadang tidur pakai jilbab, udah capeknya Bu, ketiduran, tas masih digendong, terlentang tempat tidur langsung bablas tidur, bangun-bangun udah kaos kaki udah dibuka, tas udah tadi jilbab juga udah dibuka, ini siapa yang udah tadi pretelin, habis ini ngantuk berat, dia tahu Bu, udah tuh capek kayak mana gitu. Nah ibu-ibu mudah-mudahan capek ibu juga Allah kasih nanti surga nanti ya Bu ya. Jadi biar ini hujan gini ngaji nggak ya. Nah ini istiqomah namanya. Nama ketua kita istiqomah, itu banyak hikmahnya ya.
Nama kedua istiqomah, ini istiqomah semua. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang nggak hadir pada hari ini Allah kasih kesehatan mereka ibu, nggak kurang satu apapun, disehatkan Allah. Dan yang hadir pada hari ini Allah kasih kita rahmat, hidayah, ya, panjang umur, tetap pada Allah, diberi rezeki yang banyak. Kemudian selalu menyambung silaturahmi. Ila hazimiyah wa kulinatul salihah. Al-Fatihata bibarakah wasihata al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fir lana wa liwalidayna amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmah wa maghfiratan daimah ila yaumil qiyamah waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mubaratan min hubarin niran. Allahumma taqabbal rasul sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sallayna wa ma astaghfarna wa ma astaghfirna fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilatan wa rahmah nazilatan wa barakah syamilatan wa sadaqah mutaqabbalah ila hadratil habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajmain. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila para arwah keluarga besar khairun nisa. Allahumma anzil rahmatan wa maghfirata ala ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannah ma'al abrar wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ijabah dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.